Reputasi Bali sebagai destinasi unggulan Indonesia dan salah satu tujuan wisata dunia sedang menghadapi tantangan besar setelah survei yang dirilis oleh Foodus menunjukkan Pulau Dewata masuk kategori Foodus Knowledge. Pihak akademisi meminta pemerintah Provinsi Bali tidak mengabaikan penilaian tersebut, dan ini menjadi momentum introspeksi. Bali dimasukkan dalam daftar pertama destinasi yang sebaiknya dihindari 2025. Popularitas yang berlebihan telah memiliki dampak negatif yang signifikan bagi Bali. Salah satu masalah utamanya adalah kebijakan pemerintah yang dianggap lebih memprioritaskan kenyamanan wisatawan asing ketimbang kesejahteraan masyarakat lokal. Overtourisme telah menjadi isu global di sejumlah destinasi wisata dunia. Belakangan banyak antara destinasi-destinasi di dunia mulai bebenah dan bikin aturan demi mengurangi overtourisme. Bali salah satu destinasi yang disorot dan dianggap memiliki masalah overtourisme. Setidaknya, itu juga yang dinilai media asing seperti CNN Internasional dan Channel News Asia atau CNA. Menurut CNN Internasional, Bali adalah salah satu destinasi wisata dengan overtourisme terburuk pada tahun 2023. Sedangkan CNN membahas tentang tantangan baru Bali karena overtourisme, yang berakibat suasana di Pulau Dewata tidak lagi sesantai dan sebebas dulu. Akibatnya, biaya hidup dan harga barang di Bali meningkat drastis, menjadikannya mahal bahkan bagi penduduk setempat. Selain itu, homogenisasi budaya dan pembangunan infrastruktur yang tidak terkontrol membuat Bali perlahan kehilangan pesona alaminya dan otentisitas yang dahulu menjadi daya tarik utamanya. Pertanyaannya, apakah benar Bali telah overtourisme? Yuk kita bahas dalam video ini. Tentang overtourisme, United Nations World Tourism Organization atau UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia menyebut overtourisme sebagai dampak pariwisata terhadap suatu destinasi atau bagian dari destinasi tersebut yang secara berlebihan itu mempengaruhi persepsi kualitas hidup masyarakat dan atau kualitas pengalaman pengunjung dengan cara yang negatif. Dari definisi ini, overtourisme dapat diukur dari dua sudut, yaitu penduduk lokal dan dari sudut wisatawan. Bagi warga lokal, dikatakan overtourisme manakala pariwisata dianggap sebagai pengganggu yang semakin membebani kehidupan mereka sehari-hari. Bagi wisatawan, overtourisme dimaknai ketika banyaknya jumlah wisatawan dianggap sebagai gangguan. Tapi seperti apa indikator kondisi sebagai pengganggu? Masih belum ada ukuran yang pasti. Kapan sebuah destinasi disebut overtourisme? Kalau salah satu terhadap variabel merasa tidak nyaman, pasti over. Saya ambil contoh kalau antara host, apakah itu wisatawan atau orang lokalnya, jika tidak nyaman lagi dengan bisnis itu, berarti sudah over. Berarti ada yang keliru, ada yang salah di situ. Overtourisme bisa dinilai sebagai overcrowding atau kondisi kepadatan wisatawan yang berlebihan pada sebuah destinasi pariwisata hingga mempengaruhi kualitas hidup setempat. Bali, overtourisme. Setelah pandemi COVID-19, semua negara berlomba untuk memacu ekonomi pariwisata dengan merayu wisatawan untuk datang berwisata. Kita ingat sejak pintu wisata Bali dibuka lagi pada 4 Februari 2022, Wisman mulai berdatangan dan kembali mengisi beberapa lokasi yang sempat merana akibat tidak ada tamu. Namun, hingga awal 2023 saat kondisi masih jauh dari kata pulih, Bali tiba-tiba diserang paranoid baru yang bernama overtourisme. Cerita ini diawali dengan ramainya berita tentang bertingkahnya beberapa wisman dengan melakukan aksi-aksi tak senonoh hingga melawan aparat. Maka dalam tempo hanya setahun sejak keran wisma dibuka dan kondisi pariwisata belum benar-benar pulih, yang muncul justru anti wisatawan.
yang mengesankan Bali sudah tidak butuh lagi wisatawan. Hal ini semakin jelas kalau kita lihat situasi Bali. Ketika kita menemukan jumlah kunjungan ke Pulau Dewata pada tahun 2023 sebanyak 5,2 juta, masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan kunjungan Wisman pada 2019 sebelum pandemi, yang sebanyak 6,3 juta. Jadi, di mana overtourismnya? Hanya memang turis domestik kita jauh lebih banyak di Pulau Bali. Ada sekitar 8,5 juta orang per tahun. Jumlah turis domestik ini memberikan kontribusi kepadatan yang ada di Pulau Bali. Karena mereka menggunakan rata-rata kendaraan pribadi yang menjadikan perbandingan infrastruktur jalan dibanding dengan sarana kendaraan sudah tidak seimbang. Kondisi Bali yang dinilai sampah menggunung, tidak tertangani, air tanah mulai defisit, itu hal yang nyata. Alih fungsi lahan yang berlebihan sampai menghilang begitu banyak zona-zona hijau juga terjadi, kemacetan, dan lain-lain. Jadi overtourisme bukan hanya dilihat dari jumlah kamar hotel masih tersedia saja atau tidak, tapi juga sarana dan prasarana pendukung lainnya. Menyoroti penginapan yang berada di Bali, baik hotel maupun villa, pembangunan sudah berlebihan, terutama di Bali Selatan. Di Bali Selatan, ruang terbuka hijau makin lama makin berkurang, sehingga resapan air berkurang. Terlalu banyak pembangunan di Bali Selatan, baik untuk industri pariwisata dan lainnya. Dari berbagai kondisi tersebut, mungkin klaim Bali mengenai overtourisme atau tidak bukan lagi sesuatu yang perlu diperdebatkan lebih lanjut. Hal yang mutlak adalah Bali memang perlu bebenah. Bagaimana tanggapan pemerintah? Sorotan tentang Bali yang overtourisme tidak semerta diamini pejabat-pejabat di Indonesia, meski mengakui adanya penumpukan wisatawan. Jawaban hampir senada, Bali belum overtourisme. Tapi, Bali bagian selatan memang terlihat peningkatan beban yang cukup signifikan, karena semua terpusat hanya di Nusa Dua dan Bali Selatan. Bali Selatan terlalu padat karena ada penumpukan wisatawan. Kondisi ini akan segera direspon dengan langkah cepat pemerintah Bali untuk segera meratakan penyebaran wisatawan. Ya, penyebaran kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Lokasi Bandara I Gusti Ngurah Rai berada di Bali Selatan. Demikian pula restoran, resort, hotel mewah, hingga kafe terletak di Nusa Dua, Kuta Utara, Kuta Tengah, dan Kuta Selatan yang merupakan bagian dari Bali Selatan. Pelabuhan Benoa yang menjadi tempat penyeberangan dari 3 gili di Lombok juga berada di Bali Selatan. Sementara itu di Bali Barat, Bali Timur, dan Bali Utara disebut masih belum mendekati overtourisme. Bali itu luas, ada 9 kabupaten. Kondisi macet di bandara ketika orang angkat koper begitu jalan kaki dari tol itu kan kesalahan pengaturan, bukan overtourisme. Banyak wisatawan yang tidak beretika juga tidak bisa dijadikan kriteria overtourisme, tapi ketidakmerataan. Jangan dikira macet itu karena wisatawan, padahal karena fasilitas kurang. Bandara kami masih kurang, infrastruktur masih kurang, jumlah penduduk banyak di Bali Selatan tidak seimbang, orang urbanisasi ke Bali Selatan. Kendati Bali secara keseluruhan enggan disebut mengalami overtourisme, setidaknya tanda-tanda terlihat di Bali bagian selatan. Hal ini menjadi momentum bagi Bali untuk bebenah. Infrastruktur masih jadi PR. Kapasitas dan daya dukung pulau dinilai tidak lagi memadai untuk menyambut jutaan tamu dari dalam maupun luar negeri. Apalagi jika musim libur, negara-negara Eropa, Cina, dan libur sekolah ataupun long weekend, para wisatawan Nusantara berlangsung. Situasi ini diperparah dengan tidak meratanya beban kunjungan ke Bali. Kesiapan infrastruktur saat ini masih menjadi catatan untuk menunjang kemudahan aksesibilitas pemerataan. Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, Bali beberapa waktu lalu menyampaikan perlu adanya percepatan akses untuk wisatawan supaya lebih mudah berkunjung ke Bali Utara.
Salah satu aspek yang menjadi sumber untuk bisa ke Buleleng adalah aksesibilitas. Dengan jarak tempuh yang jauh, di samping infrastruktur yang belum lancar, tentu ini mempengaruhi kunjungan wisatawan. Apalagi kalau kunjungan mereka singkat. Wisatawan akan kehilangan banyak waktu untuk menempuh perjalanan menuju Bali Utara. Alhasil, wisatawan lebih memilih untuk berkunjung ke tempat wisata terdekat dari akses kedatangan bandara, yaitu daerah Bali Selatan. Paket wisata 3B. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan paket wisata 3B, mencakup Banyuwangi, Buleleng, Jembrana. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengimbangi jumlah wisatanya yang umumnya hanya berpusat di Bali bagian selatan, dengan mengalihkan pintu masuk Bali dari Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, kesiapan infrastruktur saat ini masih menjadi catatan besar untuk menunjang kemudahan aksesibilitas. Keterbatasan adalah penerbangan ke Banyuwangi dan kapal cepat yang sedang disiapkan oleh asosiasi. Paket wisata 3B sudah mulai dijual. Nantinya dalam paket wisata 3B tersebut, wisatawan akan masuk dari Banyuwangi, kemudian bertolak ke Bali Utara dan Bali Barat. Maka dari itu kita berharap pembangunan tol Probowangi-Surabaya-Banyuwangi dapat terinisiasi, supaya bisa memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Surabaya menuju Banyuwangi. Surabaya-Banyuwangi masih butuh waktu yang agak lama, sekitar 6-7 jam. Rencana pembangunan infrastruktur. 1. Pembangunan tol Bali Utara. Pembangunan tol yang akan berlangsung dalam waktu dekat yaitu proyek tol Gilimanuk-Mengwi dalam rentang waktu 2,5 tahun hingga 3 tahun. Adapun untuk pembangunan tol ke arah utara Pulau Bali diharapkan bisa selesai 2029. 2. Transportasi berbasis rel. Sudah waktunya Bali memiliki transportasi publik massal bis yang menghubungkan titik-titik pariwisata sebagai sarana turis, sehingga pariwisata tak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Bali kini sedang mengusulkan rencana pembangunan Light Rail Transit atau LRT yang mencakup 4 jalur utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan infrastruktur transportasi ramah lingkungan. Rencana ini melibatkan kerjasama dengan Korea Selatan untuk tahap awal studi kelayakan. Dalam usulannya, Bali merencanakan 4 jalur LRT utama yang tidak hanya menghubungkan area-area strategis, tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata dan infrastruktur hijau. Adapun 4 jalur yang diusulkan sebagai berikut. 3. Pembangunan bandara di Bali Utara. Kajiannya sudah lengkap dan tinggal diputuskan kapan akan mulai dibangun pemerintah. Guys, perbaikan infrastruktur Bali menjadi mendesak. Juga menyoroti masalah drainase di Bali Selatan yang kurang baik. Karena hujan sebentar sudah menyebabkan banjir luar biasa di Kuta. Selain itu, jalanan juga banyak yang rusak di Denpasar dan pengelolaan sampah di Bali juga masih kurang. Jalan lingkar atau tol dan 3 rencana proyek infrastruktur di atas harus cepat diselesaikan di Bali Selatan untuk atasi macet, supaya mempermudah transportasi wisatawan. Jangankan wisatawan asing, saya orang lokal saja kecewa soal macet ini ketika terakhir ke Bali beberapa bulan yang lalu. Pungutan pajak turis asing yang masuk ke Bali sebesar 150.000 per orang bisa dimanfaatkan memperbaiki infrastruktur di Pulau Dewata. Setidaknya mengatasi kemacetan di Bali Selatan hingga untuk pengelolaan plastik sampah yang lebih baik. Pendekatan holistik. Kita berharap agar rencana pemerataan dan pembangunan sebagai salah satu upaya agar wisatawan tidak menumpuk di Bali Selatan tidak menjadi blunder. Pembangunan di Bali Utara harus dibuat dengan master plan yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Contohnya, Bali sudah rusak ya ada, yaitu Bali Selatan. Saat ini penting dan perlu Bali dikembangkan dengan cara yang jangan sampai merusak seperti di Bali Selatan, dengan quality turisme. Zona hijau jangan dipangkas begitu saja. Tata ruang harus punya komitmen, jangan oportunis, belajarlah dari Bali Selatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pentingnya pendekatan holistik
yang melibatkan pemerataan pembangunan, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan guna menciptakan pariwisata Bali yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kebijakan yang mengutamakan konservasi lingkungan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam sektor pariwisata, baik sebagai pengelola usaha kecil maupun penyedia layanan, sehingga tidak hanya investor besar yang mendapatkan manfaat. Dengan pemberdayaan masyarakat lokal, pariwisata tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya Bali yang otentik. Pesan utamanya adalah mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menghormati tradisi lokal. Penutup. Terlepas dari ide, rencana, dan solusi mengenai perbaikan pariwisata di Bali, semua hanya bisa terwujud dengan eksekusi di lapangan dan implementasi nyata dari pengambil kebijakan, bukan sekedar lip service. Tantangan kita adalah rendahnya kesadaran pelaku industri dan wisatawan. Juga butuh biaya yang tinggi untuk infrastruktur ramah lingkungan. Faktor regulasi yang memadai dan sulit, koordinasi lintas sektor juga membuat penerapan wisata yang ramah lingkungan itu menjadi sulit. Status Bali sebagai satu destinasi populer membuat Pulau Dewata mesti selalu siap menyambut kedatangan wisatawan, apalagi saat momen libur panjang. Bali harus selalu siap, karena sebagai destinasi wisata dunia tidak mengenal waktu. Bali harus siap setiap saat apapun eventnya. Guys, saya kembali ke pertanyaan awal. Betulkah telah terjadi overtourisme di Bali? Menurut saya masih jauh, tapi kita diingatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di destinasi wisata harus menjadi prioritas yang tercermin dalam setiap kebijakan pariwisata. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video.